Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati para narasumber, para penyaji pada malam hari ini yang telah hadir, yaitu pertama Dr. Atmo Prawiro. Beliau ini dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, spesialisnya di bidang industri halal dari UIN Jakarta. Demikian juga narasumber yang kedua, Dr. Aal Mutawali. Beliau ini doktor di bidang ekonomi dan bisnis juga, ekonomi Islam, yang mengampu di Universitas Pamulang sekaligus juga di Universitas Islam Negeri Jakarta. Keduanya ini pakar yang sangat tepat untuk bisa menyajikan pada tema kali ini yang merupakan Tadarus Ilmiah Ramadan 2023 untuk season yang ke-10 dari 20 season yang kita rencanakan. Demikian juga yang saya hormati seluruh hadirin yang telah hadir pada kali ini. Bisa dari Sumatera Barat, ini sudah hadir Dr. Abdullah Husairi. Dari Jakarta ini ada Habib Muhammad, ada juga Ibu Dr. Fitriani ya, mewakili dari Unusia. Dan teknis pada malam ini penyajian, dipersilakan nanti masing-masing penyaji untuk bisa menyampaikan perspektifnya masing-masing berkaitan dengan industri halal dan budaya konsumerisme ketika bulan Ramadan. Kita tahu bahwa Ramadan itu adalah satu momentum untuk mengendalikan diri gitu. Nah, mengendalikan diri ini juga bisa jadi dalam hal konsumsi. Tapi faktanya di tengah masyarakat kita dihadapkan bahwa pengeluaran budget rumah tangga dan pengeluaran dari masyarakat itu ternyata justru meninggi. Jadi double dari hari-hari biasanya di bulan Ramadan, justru kalau bulan Ramadan ini bisa jadi 2 kali bahkan 3 kali dari hari-hari biasa di luar bulan Ramadan. Nah, fenomena konsumerisme ini tentu akan berkelindan seiring dengan potensi industri halal yang ada di Indonesia. Oleh karena itu nanti yang pertama dipersilakan pada Dr. Atmo Prawiro untuk menyampaikan perspektif industri halal. Kemudian yang kedua nanti akan diberikan penguatan dan gagasan-gagasan dari Dr. Al Mutawali untuk menyampaikan perspektif ekonomi dan respon masyarakat, karakter masyarakat berkaitan dengan industri halal ataupun budaya konsumerisme itu sendiri. Untuk mengawali, mari kita baca basmalah bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bagian dari tadarus bulan Ramadan ini dan semoga menjadi bagian dari ibadah kita memakmurkan malam Ramadan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dipersilakan tanpa batasan waktu. Biasanya kita batasi 15 atau 20 menit. Sekarang kita tanpa batasi, dipersilakan Yai Atmo untuk menyampaikan. Nanti langsung disambung oleh Dr. Al Mutawari. Dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Sholatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Yang saya muliakan pimpinan Tadarus Ilmiah Yai Hamdan yang alhamdulillah sekarang masih tetap istiqomah membawa kita untuk berdiskusi dan mendalami keilmuan keislaman yang sudah dipelajari atau sudah yang dia akan disampaikan oleh beberapa para doktor ya. Dan pada kali ini alhamdulillah saya menyampaikan tema juga masih ada kaitan sebenarnya dengan di beberapa minggu yang sudah lalu ya. Mas sekarang ini lebih kepada tentang tema industri halal dan budaya konsumerisme di bulan-bulan Ramadan. Kalau kita melihat trennya, tren industri halal itu mengalami signifikan pertumbuhan yang sangat luar biasa di seluruh dunia. Menurut laporan Global Islamic Economic Indicator, biasa nih Global Islamic Economic Indicator selalu memberikan
mengeluarkan laporan-laporan tentang syariah termasuk dalam bidang industri halal tiap tahun ya. Nah, pasar industri halal global itu pada tahun 2020 mencapai sekitar 2,2 triliun dan diperkirakan terus akan meningkat ya. Sampai mungkin di tahun 2024 juga diperkirakan mencapai 3,2 triliun. Itu tren yang sangat luar biasa tentang industri halal di dunia ya. Dan saya ucapkan terima kasih kembali kepada seluruh teman-teman yang sudah hadir, khususnya para pembicara dan juga para peserta yang sudah mendengarkan, setia mendengarkan. Mudah-mudahan bisa berdiskusi dengan kita semua agar mendapatkan pencerahan ilmu yang lebih bagus lagi saya. Tadi saya sebenarnya kantor tentang trennya seperti itu. Luar itu kan sebenarnya saya kira tentu ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi. Pasti yang menyebabkan industri halal itu meningkat. Tentu ketika industri halal meningkat ini juga berkaitan dengan hukum ini ya, hukum penawaran atau permintaan dalam sebuah ekonomi. Demand plus sampai demand ya. Disinilah masyarakat di seluruh dunia tentu ketika kenaikan industri halal itu juga kenaikan tentang permintaan masyarakat di seluruh dunia, sehingga ini menyebabkan semakin banyak konsumen yang mengkonsumsi, dan ternyata produk-produk dari industri halal itu yang mengkonsumsi bukan saja hanya orang muslim tapi juga orang muslim. Makanya di dunia seperti di Australia, kemudian di Jepang dan yang lain juga itu pasar-pasar halal sudah mulai. Nah, ketika seperti itu kondisinya, dan ini tentu berbeda dengan beberapa tahun sebelumnya, 10 tahun yang lalu, dan sekarang ini menunjukkan bahwasanya tren halal semakin meningkat. Yang paling utama produk-produk itu adalah kaitan dengan makanan dan minuman. Tapi terkait dengan industri halal bukan saja udah minuman, tetapi ada obat-obatan, saya kira. Ada kosmetik, juga ada farmasi, ada perawatannya, juga ada travel dan yang lain sebagainya. Nah, ini tentu sektor ekonomi semua ya yang menawarkan peluang besar bagi pelaku bisnis yang ingin mengembangkan produk dan layanan halalnya yang luar biasa. Lalu bagaimana dengan Indonesia, Malaysia, dan beberapa negara lain, dan kita fokus pada Indonesia, ya, masih Indonesia. Dan Indonesia ini terkenal sebagai mayoritas masyarakat muslim terbesar di dunia. Tapi kalau kita memperhatikan, Indonesia selalu menjadi posisi objek maf'ul bih. Hampir beberapa penelitian terkait dengan Indonesia, Indonesia memiliki potensi yang sangat luar biasa karena jumlah populasi muslimnya besar, tapi di satu sisi lain juga bisa sebagai objek syarat bagi negara yang lain yang ingin memasarkan produk-produknya di Indonesia. Nah, ketika produk-produk itu masuk di negara kita, di mana jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, maka produk-produk pasar halal di pasar yang ada di kita itu sangat luar biasa. Tapi ketika sangat luar biasa itu persoalan sebenarnya bagaimana dengan produk-produk yang masuk dari negara-negara non muslim yang kemudian lebih kepada produknya makanan dan minuman, sembelihan misalnya, ini menjadi persoalan. Akhirnya apa? Akhirnya adanya beberapa LPPMUI yang sampai adanya undang tergolong BPJBH itu dan diterapkan beberapa tahun ya. Dan mungkin 2024 akan memberikan komentar terkait dengan apapun bentuk barang dan jajan dan makanan dan minuman yang ada di Indonesia maka wajib bersertifikat halal. Itu ada dalam undang-undang seperti itu. Disinilah yang kemudian pasar industri halal itu sudah mulai menggeliat ya. Walaupun secara ininya masih belum kelihatan sih. Nggak kelihatan itu apakah karena memang belum terdeteksi data-datanya, atau memang jumlah antara makanan minum beredar di Indonesia dengan jumlah penduduk mayoritas Indonesia nggak seimbang, sehingga produk halal itu tidak kelihatan. Padahal pemerintah sudah menggelontorkan berbagai macam dana untuk menstimulus supaya produk-produk yang ada di Indonesia itu terkait dengan industri halal itu ditingkatkan, makanan dan yang lainnya. Nah, itu sudah menjadi tren yang luar biasa di Indonesia itu untuk terkait dengan
makanan dan minuman, atau kosmetik dan yang lainnya melakukan seperti itu. Nah, ketika di bulan suci Ramadan ini, konsumerisme saya kira bukan hanya di Indonesia, di negara-negara yang lain juga, teman-teman negara Muslim ya, ketika bulan suci Ramadan ini trennya pasti naik. Tentu kenapa? Karena semua masyarakat ketika menjelang bulan puasa dan di saat sore hari pasti berbondong-bondong mengkonsumsi makanan dan minuman. Itu yang kelihatan. Nah, masyarakat juga sebelum masuk bulan maghrib, saya kira siang harinya bagi masyarakat yang mungkin dengan perkotaan juga, dia berbondong-bondong belanja makan persiapannya di Indomaret, di supermarket dan yang lainnya. Dan agak gemar seperti itu yang kita lihat di sosial masyarakat kita seperti itu. Bulan suci Ramadan itu pasti akan kelihatan dibandingkan dengan bulan-bulan seperti biasanya. Kenapa? Karena memang ada satu waktu tadi titik poin yang terkait dengan bahwasanya kita hanya bisa makan dan bisa mengkonsumsi waktu maghrib. Situ kemudian orang-orang berbondong-bondong untuk mencari sebuah barang-barang yang bisa dikonsumsi dan lainnya. Maka kelihatan seakan-akan memang masyarakat Indonesia itu sangat konsumerisme dalam hal konsumsi di bulan suci Ramadan. Tapi memang ini didukung juga sebenarnya oleh beberapa data terkait dengan peristiwa atau peristiwa ekonomi ya, tentang belanja makanan minuman, belanja produk dan jasa yang lainnya di bulan suci Ramadan. Memang ada peningkatan. Gairah ini yang menyebabkan mungkin apakah memang Ramadan ini diperkenankan kita melakukan hal ini ya? Konsumerisme dalam makanan. Tentu sebenarnya di dalam Islam sendiri kan apa tingkat cara yang begini sebenarnya kan sah-sah saja. Yang tidak diperkenankan itu mubazir atau berlebihan ya. Berlebihan beri makanan yang berlebihan itu yang mungkin dilarang oleh agama. Memang agak sulit juga membedakan apakah masyarakat kita itu seluruhnya menjadi masyarakat yang konsumen ketika bulan suci Ramadan atau seperti apa. Ada juga memang masyarakat yang nggak seperti itu. Bulan suci Ramadan malah mencari uang dan uang agak sulit kalau kita lihat ini ya. Tapi beda dengan yang perkotaan. Kalau perkotaan memang masyarakatnya hampir belanja di toko-toko itu sangat luar biasa. Nah, inilah yang menjadi tradisi saya kira di masyarakat Indonesia di bulan suci Ramadan itu berbondong-bondong mulai dari pasar, supermarket, pelayan dan yang lainnya yang kemudian bisa dikatakan bahwasanya bulan suci Ramadan bulan berkah. Dan bulan berkah itu akan bagi penjual menghabiskan barang jualannya sangat luar biasa, bagi pembeli tentu juga menghabiskan uangnya dan mungkin uangnya gampang juga mendapatkannya karena di situ juga ada gaji 13 bagi PNS, ada juga THR-nya bertumbuk-tumbuk di situ yang kemudian bisa memanfaatkan di bulan suci Ramadan itu. Jadi industri halal dengan bulan suci Ramadan itu memang sebenarnya poinnya sangat pas, momentumnya sangat pas. Tapi yang menjadi persoalan adalah bagaimana momentum Ramadan ini kita belanja dengan industri halal itu yang tepat. Kenapa? Karena makanan jajanan yang bermunculan ya muncul setiap bulan suci Ramadan atau musiman itu tadi. Sore ada kolak, ada minuman dan yang lainnya. Itu kalau kita mau menggunakan standar industri halal, sertifikasi halal yang ditetapkan oleh pemerintah, maka jajanan yang ada di sekitar pinggir jalan atau di tempat-tempat tertentu itu tidak bisa dikatakan dipenuhi oleh standarisasi halal yang ditetapkan oleh kita. Kenapa? Karena untuk proses mendapatkan sertifikasi halal itu butuh waktu. Dan sampai detik ini di bulan suci Ramadan, dari tahun kemarin sekarang suci Ramadan, itu peristiwa untuk bisa mengecek makanan jajanan halal itu yang kemudian ada sertifikasi halal itu sangat tidak memungkinkan. Jadi apa yang dipasarkan di masyarakat kita, oke itu secara bahan alamiah halal, tetapi kalau menurut tentang perspektif sertifikasi halal yang berdasarkan undang-undang JPH dengan program-program yang sudah dijalankan oleh BPJPH itu belum tentu bisa memenuhi standar halal karena nggak ada ceknya. Dan kalau dilakukan cek lab sampai keluar sertifikasi halal, maka tidak akan bisa, ada agak kesulitannya. 1 bulan kemudian peristiwa seperti itu
mensertifikasi tentang makanan-makanan jajan yang ada di jalan, itu nggak bisa, kalau menurut saya nggak bisa terjadi itu. Jadi apa yang dimakan oleh masyarakat kita ketika di bulan Ramadan, ya kategorinya syubhat. Sebab dalam pengertian tidak tersertifikasi oleh sertifikasi halal secara sah oleh pemerintah, yang seperti yang ada dalam undang-undang itu. Tapi kalau halal secara substansi, ya kan mungkin itu orang muslim yang jualan dan biasa dia ambil dari makan biasa tanpa adanya proses pengetesan sertifikasi halal, ya mungkin itu halal sah-sah saja. Tapi kalau menggunakan perspektif undang-undang halal, maka makanan yang ada bisa dikatakan belum halal karena tidak melalui proses, bahkan tidak ada sertifikatnya. Nah, ini menjadi fenomena. Bagaimana pemerintah menggencarkan dan melahirkan produk halal di Indonesia, tapi di bulan suci Ramadan proses tentang sertifikasi halal yang seperti itu agak rumit menurut saya. Dan ketika rumit itu nggak dipakai oleh masyarakat, akhirnya apa? Masyarakat masa bodoh, mau ada sertifikat nggak ada sertifikat, kita sudah terbiasa dengan menjual makan seperti ini, ya udah itu kita halal. Halalnya halal ya halal biasa, tidak melalui proses yang telah ditentukan oleh undang-undang itu. Nah, sebenarnya pemerintah kalau nanti kedepannya ketika sudah ada undang-undang JPH dan saya kira bagaimana itu mengatasi bahwasanya ketika bulan suci Ramadan tahun kedepannya kita masyarakat sudah memiliki sertifikasi halal yang ditetapkan oleh pemerintah. Ya, terutama industri-industri yang UMKM yang kecil-kecil itu. Kalau perusahaan besar saya kira bisa. Tapi kalau yang kecil yang UMKM itu yang sulit untuk bisa dideteksi. Kemudian ketika ada pelanggaran juga seperti apa nggak paham juga kita. Belum lagi yang lain-lainnya. Tambah lagi misalnya masyarakat yang suka konsumerisme terhadap makanan dan minuman, maka campur aduk di situ. Dari sisi bersih Ramadan dalam berkah, menambah pendapatan bagi para pedagang, juga menambah pendapatan bagi para distributor industri, bukan hanya industri halal saja saya kira. Industri yang lain juga laris di bulan suci Ramadan dan berbagai macam caranya. Tetapi di satu sisi kalau dalam perspektifnya undang-undang jaminan produk halal itu nggak bisa karena nggak ada proses jalan yang agak berat. Karena sepengetahuan saya proses UMKM itu minimal ya satu minggu lah paling cepat pemeriksaan ininya ya untuk bisa masuk kualitasnya. Cukup produk gampang terdeteksi atau bahasa kita bahasa halalnya positive list yang bisa dipastikan kehalalan kayak air bahannya dan bahannya yang sudah ada sertifikasi halalnya TMI atau BPH atau yang sangat jelas itu kehalalannya itu ya air atau tumbuh-tumbuhan. Tapi kalau bahan yang digunakan dalam sebuah produk itu bukan dari bahan yang positif list, maka butuh waktu seperti bahan dari dagingan, hewan-hewanan itu perlu waktu untuk bisa masuk halal. Terlebih lagi hewan yang bahan dasarnya hewan sembelihan. Bagaimana dia menyembelih di juru halal, jadi potong halal yang ada atau tidak? Dan yang intinya saya mau sampaikan bahwasanya industri halal di dunia termasuk di Ramadan di Indonesia semakin meningkat. Kita bisa lihat di pasar-pasar, tetapi itu industri UMKM untuk mendapatkan atau untuk memastikan kehalalan dalam pandangan undang-undang itu agak sulit sekali. Tetapi halal dalam kebiasaan berjalan di masyarakat Indonesia saja. Ada masyarakat kita melakukan transaksi jual beli di bulan suci Ramadan juga, ya kalau perspektifnya menggunakan pasti itu hal perspektif secara umum biasa sudah berlaku secara umum di Indonesia, ya itu sudah dikategorikan ya halal kan? Karena sudah terbiasa bagi masyarakat Indonesia yakin itu bahan-bahannya bahan-bahan yang halal. Nah, saya kira itu nanti tantangannya sebenarnya pemerintah itu bagaimana fasilitasi atau memberikan edukasi terhadap UMKM ketika di Ramadan untuk menjual makan-makan yang tersertifikasi. Lalu bagaimana dengan yang belum tersertifikasi? Bagaimana caranya untuk bisa dapat dan macam pertanyaannya saya kira ini menjadi pertanyaan besar bagi kita. Begitu menerapkan sertifikasi halal terutama di industri UMKM masyarakat yang sangat kecil, kemudian itu bisa dikatakan halal dalam perspektif undang-undang ya, bukan perspektif umum. Agak sulit, ada proses yang panjang bagi pelaku usaha
Dan saya kira kalau bagi UMKM kalau terlalu panjang itu bukan malah menguntungkan, malah merugikan. Akhirnya jualan-jualan ya udah buktikan saja seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Ketua. Mohon maaf ini saya slide-nya karena belum sempat bikin slide. Tapi saya mau menyampaikan bahwasanya titik poinnya industri halal berkembang oke di bulan Ramadan, juga masyarakat kita konsumerisme di bulan Ramadan, tapi punya selama masyarakat kita tidak berlebihan dalam konsumsi, maka itu juga dalam bisa tentu diperkenankan. Kan titik poin seperti itu. Tapi kalau berlebihan membuang-buang uang, mubazir dan nyari, tentunya adalah titik seperti itu. Dan kapan bisa nanti diskusi tentang industri halal dan konsumerisme di bulan suci Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih apa yang telah disampaikan Yai Dr. Atmo yang telah membuka konsep dasar pemahaman kita terkait dengan industri halal yang berkembang pada kali ini. Selanjutnya kami persilakan pada saya Dr. Al-Mutawali untuk bisa menyampaikan perspektif budaya konsumerisme masyarakat dalam tradisi di bulan Ramadan kali ini. Dipersilakan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya saya izin nampilin slide boleh ya? Ini mungkin Silakan. saya akan lebih menekankan tentang industri halal dulu. Setelah itu baru konsumerisme ya. Sebentar ya. Udah kelihatan belum? Lagi proses membuka. Udah? Sudah kelihatan? Belum. Belum. Belum kelihatan ya? Masih proses. Atau mungkin ditutup dulu, diulang lagi, Dokter. Ditutup dulu ya. Iya. Share dulu ya. Nah, Saya ulang lagi ya. Bentar ya. Udah? Belum. di saya sih belum ya. Coba dokter kali. Oke, saya yang share aja. Iya, ya. Mohon maaf ya. Ini yang industri halal yang 13 tadi ya? Iya, yang bisnis syariah dulu deh. Oh, bisnis syariah. Ya, saya coba jelaskan itu dulu sebentar. Udah? Ya, sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya sudah mempersilakan saya untuk presentasi pada malam hari ini. Tadi mungkin sudah banyak dijelaskan oleh Pak Dr. Atmo tentang masalah transmisi syariah. Ya mungkin saya akan lebih memperkenalkan secara detailnya sih apa sih industri bisnis syariah yang ada di Indonesia atau saat ini gitu. Dan kira-kira apakah di situ ada standar industrinya atau enggak gitu. Baik, mungkin next ya. Nah, jadi kita sebagai generasi muda ya selayaknya wajib untuk mempelajari tentang ekonomi Islam. Karena ini kita adalah orang yang paham tentang masalah ekonomi Islam dan wajib mengenal apa sih tentang industri halal itu. Nah, ini yang menjadi kedepannya ini karena sekarang ini
Islam itu ekonomi Islam lagi booming sekali, dan itu pun juga didukung oleh pemerintah yang membangun berbagai macam arena bisnis tentang masalah keislaman. Next, silakan. Ya, baik, di sini ada tentang masalah kebijakan yang sudah dibangun oleh pemerintah. Ya, ini merupakan bagian dari rancangan yang sudah diatur oleh pemerintah saat ini, ya, bahwa fondasi dasar utamanya itu adalah di bidang kebijakan masing-masing ekonomi syariah. Nah, di sini ada kebijakan ekonomi syariah daerah, ada insani, ya, ada juga dari SDM. Sebentar, saya kehilangan screenshotnya nih. Ah, aduh. Bentar ya, ini aku kehilangan slide dasarnya sebentar. Hmm. Ini saya baca dari sini dulu ya. Ya, enggak. Nah, ini ya, oke, di zoom aja ya, Pak. Sebelumnya sebelumnya Pak, sebelumnya Pak. Ya, baik, ya. Baik, kita berawal dari strategi dasarnya ya, bahwa ekonomi syariah tidak akan luput dari sumber dasar yang harus kita kuatkan, yaitu pertama dari sumber daya industri insani, ada juga dari data dan informasi, dan ada juga dari koordinasi dan kerjasama. Dan pasti adanya sumber daya insani menjadi suatu tantangan bagi industri ekonomi syariah yang akan menjalankan industri ekonomi halal ya. Yang pertama kita lihat dari sumber daya insani itu yang diluncurkan oleh kebijakan ekonomi syariah, itu ada pertama halal value chain, ada kelembagaan, ada infrastruktur dan pendukung. Dan sedangkan adanya kebijakan ekonomi syariah nasional ini butuh adanya data dan informasi yang kuat ya, yaitu terkait masalah regulasi, infrastruktur, instrumen, basis investor, keseimbangan. Dan yang berikutnya tentang masalah kebijakan ekonomi syariah secara internasional, perlu adanya koordinasi dan kerjasama. Itu dari sisi riset, edukasi, kelembagaan. Dan tentunya di sini perlu ada penguatan ekonomi syariah, dan pasti target yang akan dicapai oleh ekonomi syariah saat ini adalah untuk meningkatkan aset usaha syariah, ada biaya keuangan syariah, ada peningkatan aset usaha syariah, ada peningkatan aset usaha syariah, ada peningkatan usaha syariah. Dan di mana ini menjadi suatu tren ekonomi syariah akan tumbuh jika adanya dukungan dari masing-masing tiga indikator itu, seperti ini data dan informasi yang lengkap, dan ada koordinasi dan kerjasama yang kuat. Baik, next. Silakan Pak. Next Pak. Ya. Nah, di sini next lagi Pak, next lagi. Ya, baik ya. Ini tadi sudah dijelaskan sama Pak Atmo tentang masalah industri halal. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih macam-macam industri halal. Dan di sini ada kebijakan-kebijakannya. Ya, saya dapat dari PBI ya, Peraturan Bank Indonesia tentang OJK. Ini di sini ada indikator ya. Jadi pemerintah saat ini menjadikan makanan atau minum itu halal, dia sudah ada yang namanya proses sertifikasi. Mungkin Pak Atmo lebih detail, lebih tahu tentang masalah itu. Tetapi saya akan menjelaskan apa sih komponen-komponen yang dinilai dari makanan dan minuman yang halal. Nah, di sini ternyata ada regulasi-regulasi yang harus dicantumkan, pertama tentang masalah bahan baku, ya, ada teknologi, ada manufaktur, ada distribusi dan komersialisme, dan ada promosi. Nah, dikatakan halal yang makanan dan minuman itu bukan cuma dari bahan baku, tetapi harus dilihat dari teknologi. Ada juga dilihat dari manufakturnya, terkait masalah industri makanan halal, kemasan packagingnya, pengolahan daging, makanan laut itu bagaimana, yang berikutnya masalah distribusi, ya, tentang masalah logistik, channel, word, retail, dan yang berikutnya masalah promosi, media, pameran, kerjasama, dan eh, donasi. Ini yang menjadikan kelengkapan dari kehalalan itu bukan hanya dari masalah bahan baku, tapi sampai ke tahap promosi pun, dan sampai tahap masuk ke tangan customer pun juga harus dilihat dari sisi kehalalannya. Next, next Pak, silakan Pak. Nah, begitu juga dengan masalah pariwisata halal ya. Jadi yang dilihat bukan cuma masalah destinasi pariwisatanya, ya, tapi bisa melihat dari masalah
media dan rekreasinya, makanan dan minumannya, ada mode fashionnya, hotelnya, UMKM, energi terbarukan, terus juga terkait masalah transportasinya. Nah, ini bisa kita lihat masalah rekreasinya, apakah di sana ada masyarakat yang turis asing atau seperti apa. Nah, ini harus dijelaskan secara detail. Yang berikutnya masalah hotel dan akomodasi juga harus dilihat tentang masalah media dan rekreasi, makanan dan minuman, modern fashionnya, ada juga masalah restoran dan kafe, ada juga travel dan tour. Ya, jadi kebijakan-kebijakan ini yang menjadikan akan dijadikan patokan inilah pariwisata halal. Nah, untuk yang saat ini memang kita lihat masih abu-abu ya dalam artian kata bagaimana cara menilai pariwisata itu halal itu benar kata Pak Atmo masih belum ada kategori khususnya. Tapi sudah ada indikator-indikator yang menjadikan eh, akan menjadi itu industri itu seperti itu adalah halal. Baik, lanjut next. Nah, begitu juga dengan masalah fashion ya, masalah busana muslim pun juga menjadi tren halal ya. Mungkin untuk saat ini sudah menjadi fashion yang baku ya, karena yang namanya fashion muslim itu ya standarnya kalau misalkan baju untuk perempuan kan pakai gamis ataupun pakai kebaya yang tetap aurat, yang pakaiannya nggak terlalu ketat ya itu ya. Kalau untuk yang muslim kan ya laki-laki kayak pakai baju koko, pakai kemeja ya, jadi seperti itu. Tapi tentu untuk menjadi fashion muslim pun juga harus ada standar seperti itu ya. Pertama dari pemilihan bahan baku, ada SDM-nya, industri, distribusi, komersialisme dan promosi itu yang menjadi industri standarisasi fashion muslim halal. Next, next Pak. Ya, nah begitu juga dengan masalah media dan rekreasi halal ya. Jadi ini pun juga akan ada menjadi standarisasinya. Pertama dari masalah sarana, ya, masalah-masalah aplikasi, games dan musik. Nah ini menjadi tren halal juga. Yang berikutnya menjadi masalah SDM-nya. Nah, terkait masalah pelaku media, rekreasi halal, ya, infrastruktur musik, film, aplikasi, games, TV. Nah, yang berikutnya masalah industri juga, tentang masalah distribusi dan promosi. Mungkin untuk yang media dan rekreasi ini masih dalam kategori abu-abu juga ya, belum ditetapkan secara detailnya karena lagi-lagi ya kita kembali kepada prinsip ekonomi yang hakikatnya adalah berbasis kapitalisme. Nah, terkait masalah kehalan itu masih dalam kategori abu-abu. Jadi orang-orang masih berpikir, ah, udahlah, kita masih menjalankan media atau industri yang ada aja. Karena menurut mereka itu ini menjadi kenyamanan. Oke, mungkin next, next Pak. Nah, begitu juga dengan masalah kosmetik ya. Kosmetik juga akan dijadikan halal ketika dilihat dari masalah bahan baku, SDM, industri, distribusi, komersialisme, dan promosi ya. Next, Pak. Nah, di sini ya. Jadi, apa sih tujuan yang ingin dicapai pemerintah untuk menjadikan industri halal? Tentunya untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi syariah. Ya, ekonomi syariah itu akan didukung oleh pelaku-pelaku UMKM yang menjalankan industri itu. Ya, ketika ada pelaku UMKM yang cenderung mengidentifikasikan bahwa ini adalah industri halal, pasti dia akan mengajukan yang namanya pembiayaan, mengajukan pendanaan kepada bank syariah. Nah, adanya pengajuan pendanaan ini yang akhirnya bank syariah akan uh, dongkrak untuk menjadikan bank tumbuh dengan baik seperti itu ya. Dan juga memperbaiki tentang masa permodalan dan skala usaha, efisiensi program kerjanya adalah penyempurnaan kebijakan modal. Nah, jadi seperti itu. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi syariah khususnya di bank syariah ya terhadap pelaku UMKM di industri halal itu. Next, next Pak. Ya, next lagi. Nah, jadi itu ya. Jadi ini juga bagian dari publikan tentang masalah kualitas SDM, TI, dan infrastruktur lainnya. Next, Pak. Next, next, next. Next. Nah, baik ya. Jadi ini ya, terkait masalah industri halal yang tadi sudah saya jelaskan, apakah sudah sepenuhnya dijalankan? Ternyata dalam isu strategisnya belum ya, belum semuanya visi misi koordinasi dijalankan ya, karena ini masih dalam rancangan.
rancangan itu sudah diatur oleh OJK seperti itu. Tapi aturan ini ketika masuk ke dalam implementasi masih belum dijalankan, ya. Belum seharusnya visi kurang dan koordinasinya. Jadi koordinasi masih kurang. Modalnya juga belum memadai. Skala industri dan individual bank yang masih kecil serta efisiensi yang rendah. Biaya dana yang mahal. Ya pasti untuk menjadikan setiap industri itu halal perlu ada tambahan biaya. Ya ada pengecekan dan ada SDM yang memadai. Produk juga tidak variatif kalau di ekonomi syariah ya karena harus ada berdasarkan pada fatwa DSN. Ketika ingin melanjutkan produk harus ada fatwa dulu. Ketika fatwa belum dibuat, ya belum ada peluang itu. Terus kuantitas dan kualitas SDM juga memadai. Serta teknologi sistem informasi juga belum mendukung pengembangan produk yang relevan. Ini yang menjadi kesalahan ekonomi syariah itu belum mengarah ke industri halal. Pemahaman dan kesadaran masyarakat yang masih rendah. Pengaturan dan pengawasan yang masih belum tepat. Ya. Hal kebijakannya apa sih Pak? Nah ini ada beberapa hal kebijakan pasti untuk memperkuat strategi dan atas pemerintah, memperdalam, memperbaiki struktur dana, memperbaiki kualitas layanan, memperbaiki kualitas SDM, meningkatkan literasi preferensi masyarakat, memperkuat serta harmonisasi pengaturan dan pengawasan. Program kerja prioritas ini pasti mendorong pembentukan Komite Nasional Pengembangan Keuangan, peningkatan kerjasama antara regulator dengan perguruan tinggi. Nah, bentuk-bentuk usaha ini yang mungkin akan menjadi sinergi ketika uh, ada program ini, ada sosialisasi dari masing-masing perguruan tinggi ataupun dari komunitas-komunitas UMKM yang menjadikan bahwa isu ini akan menjadi isu yang baik dan masalah yang akan dihadapi dengan adanya lambatnya industri halal menjadi eh, cepat ketika ada program seperti itu. Next, Pak. Nah, ini ya, ini menjadi apa sih tren bisnis keuangan syariah saat ini ya. Tadi saya sudah jelaskan bahwa di situ ada macam-macam ya, ada pariwisata halal, ada fashion halal ya. Dan kalau misalkan kita bicara secara luas di bicara konteks keuangan syariah, bahwa di sini ada banyak ya tentang masalah bisnis keuangan syariah saat ini ya, tentang ada asuransi syariah, pensiun syariah, perusahaan pembiayaan syariah, obligasi syariah dan lain sebagainya. Nah, next. Next lagi. Nah, jadi ini ya, ini adalah skala industri tren bisnis yang ada saat ini ya. Jadi di tahun 2021 ini yang saya dapatkan, mungkin bisa nanti diupdate di tahun 2023, bahwa tren yang paling bagus saat ini adalah di pasar uang ternyata ya, di masalah bisnis syariah ya. Nah, ini menjadi tren yang paling baik. Yang berikutnya tentang masalah di sukuk ya, obligasi syariah menjadi tren nomor satu, nomor dua ya di ekonomi syariah. Yang berikutnya ada masalah saham syariah. Di tren nomor nomor tiga. Nah, di real estate di mana sih? Nah, ini ada di 4,76%, campuran alternatif lain-lain komoditas. Nah, ini menjadi bagian dari tren ekonomi syariah yang ada saat ini ya. Mungkin di tahun 2023 masih sama ya, karena untuk masalah tingkat masalah industri kehalalan itu mungkin yang bisa kita lihat trennya yang masih dalam konteks fashion saja ya. Tapi kalau untuk masalah makanan sudah ada regulasi tentang masalah fatwa-fatwa DSN, ya fatwa MUI ataupun sertifikasi. Tapi untuk menyatakan ini halal atau tidak masih diragukan. Next, Pak. Ya, cukup dah di exit dulu, Pak. Pak. Ya, mungkin kita langsung masuk ke slide yang berikutnya, Pak. Ya, di zoom dulu, Pak. Tadi. Ya, baik ya. Ini adalah materi yang saya miliki ya tentang masalah memaknai perilaku konsumen di era Ramadan saat ini menurut perspektif ekonomi Islam. Ya, mungkin kita bisa melihat ya bahwa sekarang ini masyarakat eh, 100% berubah gaya hidupnya ya. Karena kita melihat gaya mereka itu sekarang lebih banyak ya di bidang bergerak di bidang konsumtif gitu. Memang sekarang era Ramadan ini era memperbanyak ibadah, tetapi ternyata era memperbanyak
konsumsi itu lebih banyak lagi ya. Karena apa? Ya mungkin karena ada penahanan hawa nafsu yang menjadikan mereka tuh ingin berlomba-lomba ya mengejar eh, keinginan mereka untuk mendapatkan sesuatu ya dan mendapatkan kepuasan ketika mereka mendapatkan itu. Nah, bagaimana memaknai konsumen ini? Next, Pak. Nah, di sini ada beberapa pendapat ya dari perilaku konsumen. Menurut David, konsumen dapat diartikan sebagai proses pengambilan keputusan aktivitas individu secara fisik yang dilibatkan dalam mengevaluasi, memperoleh, menggunakan atau dapat mempergunakan barang atau jasa. Ya, menurut Gila Alamat, konsumen adalah tindakan, proses, dan hubungan sosial yang dilakukan oleh individu, kelompok, dan organisasi mendapatkan menggunakan sesuatu produk. Dan dari definisi ini di sini disimpulkan bahwasanya konsumen adalah perilaku tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam mendapatkan menggunakan barang atau jasa ekonomi yang dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Next, Pak. Ya, di sini ada teori-teori yang ada di ekonomi perilaku konsumen. Pertama ada teori perilaku ekonomi mikro yang mengatakan bahwa setiap konsumen akan berusaha memperoleh kepuasan secara maksimal. Mereka akan berusaha meneruskan pembeliannya terhadap suatu produk apabila mendapatkan kepuasan. Ya, jadi teori ekonomi mikro ini membahas tentang masalah eh, konsumen yang akan puas kalau misalkan dia mendapatkan barang yang diinginkan. Kalau belum dapat sih tidak akan puas dan terus akan mencarinya sampai dia mendapatkan kepuasan. Yang berikutnya terapi psikologis mendasarkan diri faktor-faktor psikologi individu. Pertama ada kekuatan lingkungan, ya, mengalami perilaku konsumen karena proses mental tidak dapat diamati secara langsung. Ya, jadi psikologis itu biasanya didapat dari lingkungan-lingkungan ya, yang ada di budaya-budaya kerja ya dia katakanlah memiliki gaya tren seperti ini pasti kita sebagai seorang konsumen akan ikut-ikutan gitu. Nah, ini secara psikologis kita akan ingin menyamakan seperti mereka gitu. Yang berikutnya teori antropologis mengenalkan perilaku pembelian dari suatu kelompok masyarakat yang ruang lingkupnya sangat luas seperti kebudayaan, kelas-kelas sosial dan sebagainya. Ya, ini menjadi teori dari perilaku konsumen. Next, Pak. Next. Nah, di sini ada perilaku pendekatan perilaku konsumen. Di sini ada perilaku marginal, utility, ya atau teori kardinal, ada teori ordinal, ya. Pendekatan kardinal didasarkan pada asumsi bahwa tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen dari mengkonsumsi barang dapat diukur dengan satuan tertentu, seperti rupiah, jumlah unit atau buah dan lain-lain. Semakin besar jumlah barang yang dapat dikonsumsi, maka semakin tinggi tingkat kepuasannya. Nah, ini bicara masalah kardinal ya. Jadi orang beli satu nggak puas, beli dua nggak puas, beli tiga. Nah, jadi semakin banyaknya dia akan mendapatkan kepuasan, mendapatkan barang akan puas ya. Seperti itu. Kalau teori ordinal ini berbeda ya. Dia mengkombinasikan antara lebih dari satu barang. Misalkan dia ingin memakan jeruk. Nah, di samping jeruk dia ingin makan apel. Nah, di samping makan apel dia makan buah pir. Nah, ini teori ordinal itu berbicara seperti itu ya. Jadi menggabungkan konsumsi lebih dari satu unit sehingga akan tercapai tingkat kepuasan ketika dia mendapatkan lebih dari satu macam barang seperti itu. Next, Pak. Nah, di sini ya. Di sini adalah model perilaku konsumen di era Ramadan saat ini ya. Kita bisa melihat bahwa ketika masuk di 2 minggu sebelum Ramadan, trennya yang masih eh, biasa-biasa aja. Nah, ketika masuk mencapai Ramadan di pertama mulai tuh tinggi, mereka tuh memiliki gaya konsumsi yang sangat tinggi ya. Mungkin dari bidang makanan kita bisa lihat banyak orang-orang yang jual takjil ya, orang-orang yang jual makanan-makanan yang untuk berbuka, makanan ringan, minuman-minuman pun juga sama, kayak misalkan ada fashion, mulai orang berduyun-duyun untuk belanja untuk keperluan Ramadan, untuk keperluan Lebaran seperti itu ya. Jadi ini menjadi kan yang biasanya kita lakukan setiap tahunnya. Nah, ketika masuk di 2 minggu sebelum Idul Fitri, yang mungkin kayak kita lihat ya di pada hari ke-15 bulan Ramadan ini, trennya sudah menurun ya mungkin karena mereka sudah puas gitu.
ketika dia di awal Ramadan dia udah belanja duluan, ya dia udah mendapatkan kebutuhan atau keinginannya dia ingin nih, ya ketika masuk di 2 minggu sebelum Idul Fitri, ya sudah mereka udah puas, yang ngapain nih mereka beli lagi, akhirnya akan terjadi pergeseran penurunan. Nah, ketika masuk ke Idul Fitri, seminggu sebelum Idul Fitri, udah orang tuh udah nggak, mereka tuh udah nggak peduli tentang masalah konsumsi-konsumsi. Yang mereka pentingkan adalah bertemu dengan keluarga, seperti itu. Jadi trennya itu akan menurun seperti itu, akan statis ketika masuk ke 1 minggu sebelum Idul Fitri. Next, Pak. Next, Pak. Nah, ini ya. Eh, nah, sekarang ini karena banyak masyarakat yang lebih suka berbelanja di marketplace, di online. Nah, ini ya. Jadi penjual-penjual ini yang ada di online pun juga berduyun-duyun untuk memperkenalkan produk kepada konsumen. Nah, apa sih yang diincar oleh konsumen? Ya, yang diincar oleh konsumen ketika di era Ramadan adalah kemudahan dalam memperoleh barang itu. Ya, jadi penjual sebelum masuk bulan Ramadan dia sudah memperbagus tokonya, kayak misalkan masalah pakaiannya, ya kayak misalkan ada pihak kedua yang mengendorse pakaian itu, ada live streaming seperti itu, supaya orang merasa puas dengan adanya live secara langsung, ya jadi kemudahan dan memperoleh itu lebih cepat gitu. Customer review-nya menjadi nomor 2, ya jadi seperti itu ya. Jadi kayak ada ratingan bintang 5, bintang 4 itu ternyata peringkat kedua, ya. Berikutnya free shipping ternyata peringkat ketiga, ya. Ini menjadi tren saat ini. Yang lebih menarik adalah yang dikerjakan adalah masalah kemudahan mendapatkannya, kayak misalkan masalah ukurannya, harganya, modelnya, semuanya kan kita lihat kan sudah berbasis streaming gitu. Yang pada akhirnya konsumen puas kalau misalkan dia melihat secara langsung seperti itu, meskipun di dunia maya. Next, Pak. Nah, ini kita bisa melihat ya bahwa perilaku konsumen ya ketika berada di era Ramadan, nah ini ada tren-trennya. Ya, tren yang terbesar adalah ya di 36%, ya itu tentang masalah mengunjungi teman atau saudaranya ya yang tidak serumah, ya. Jadi itu ada tren tren saat ini ya. Karena ketika ada di bulan Ramadan pasti orang inginlah yang namanya silaturahmi ke rumah saudara atau ke rumah orang tua atau pulang kampung. Ini menjadi tren yang konsumen lakukan saat itu, ya, mengunjungi rumah keluarga, rumah teman, ya berkunjung keliling-keliling, healing ke tempat-tempat wisata, ya atau ada juga yang niat untuk pergi ke luar negeri seperti itu. Tapi tingkatnya hanya 10%. Yang lebih tinggi adalah mengunjungi teman atau keluarga, yang menjadi peringkat tertinggi di perilaku konsumen saat ini. Next, Pak. Ya, ini ya. Perilaku Rasulullah kepada konsumen ya. Jadi saya akan bahas ya. Pada saat itu Rasulullah adalah sebagai penjual ya. Dulu-dulu kan Rasulullah adalah pedagang ya, pedagang pakaian. Nah, di sini ada suatu hadis dari Abdullah bin Abdul Hamzah menyatakan, aku telah membeli sesuatu dari Muhammad sebelum beliau menerima tugas kenabian. Dan karena masih ada suatu urusan dengannya, maka aku menjanjikan untuk mengantarkan kepadanya. Tetapi aku lupa. Ketika teringat 3 hari kemudian, aku pun ke tempat tersebut untuk menemukan Muhammad masih berada di sana. Ya, jadi di dalam cerita ini bahwa Rasulullah sebagai seorang pedagang benar-benar sangat memperhatikan atau memperdulikan konsumen. Ya, jadi sampai konsumen itu belum sampai ketemu itu dia Rasulullah tidak mendahulukan, tetap dia berada di sana sampai benar-benar dia melayani konsumen dengan baik seperti itu. Ya, jadi sebagai seorang pedagang kalau kita lihat tren saat ini memang produsen, penjual ya benar-benar melayani secara baik tentang masalah keinginan konsumen apa, maunya apa, ini bagaimana, ya sampai dia benar-benar dia puas baru ada pelepasan. Sama seperti yang dilakukan oleh Rasulullah ya seperti itu ya. Jadi ada
saling menghargai antar sesama, seperti itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Next, Pak. Next. Nah, di sini ya. Nah, bagaimana Rasulullah ketika menjadi konsumen? Ya, jadi di sini ada diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasul bersabda, Allah tidak akan melihat pada hari kiamat kelak kepada orang yang mengenakan pakaian karena sombong. Dan dari Ibnu Laila katanya kami pergi keluar bersama Huzaifah. Lalu disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, janganlah kamu minum pada bejana emas dan perak, dan janganlah kamu pakai sutra dan lapisan sutra, karena semua itu untuk mereka selagi di dunia, sedangkan untuk kamu di akhirat kelak. Nah, dari hadis ini sudah jelas ya bahwa ketika Rasulullah menjadi seorang konsumen, Rasulullah memang memiliki gaya konsumtif, tetapi konsumtif ini yang dibatasi oleh Islam, ya. Jadi kayak misalkan nggak boleh menggunakan bejana emas dan perak, ya, menggunakan sesuatu secara berlebihan, ini Rasulullah tidak melakukan tindakan seperti itu. Ya mungkin kalau kita melihat tren-tren saat ini terlalu over ya, terlalu sangat berlebihan. Kayak misalkan dia melihat ada event Ramadan, kayak beli takjil sangat berlebihan, ya. Ketika sudah masuki waktu maghrib, ternyata makanan yang dibeli mubazir, nggak dimakan. Ini menjadi tren yang salah saat ini. Ya memang tren untuk menghidupi gaya konsumen bagus, konsumtif bagus, tapi jangan terlalu berlebihan. Ini yang ajarkan oleh Rasulullah. Next, Pak. Nah, di sini ya. Apa sih konsep Islam tentang konsumsi? Ya, di sini ada penjelasannya. Dalam ekonomi konvensional, konsumsi ditentukan oleh keinginan, dan keinginan ditentukan oleh utility. Ya, jadi adanya konsumsi ini yang ada saat ini, ya mungkin keinginan ini menggebu-gebu gitu, ya. Untuk apa? Untuk mendapatkan kepuasan, ya. Kayak misalkan yang saya bilang, ketika dia event Ramadan, dia mau beli takjil, kita lihat ada kolak dibeli, ada gorengan dibeli, ya, ada kue yang lain dibeli, ya. Ketika supaya apa? Supaya dapat kepuasan. Ketika dibeli puas. Tapi ketika sudah masuk maghrib, yang dibeli nggak dimakan. Ya, ini yang menjadi salah. Yang harusnya apa sih? Ya, yang harusnya dalam ekonomi Islam, ya konsumsi ya ditentukan oleh kebutuhan. Kebutuhan ini ditentukan oleh masalah, ya. Masalah adalah nilai barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan dasar. Jadi ketika kita membeli makanan, ya di era Ramadan saat ini, ya sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, kita beli berapa, untuk berapa orang, ya, dan beli berapa banyak, seperti itu yang. Jadi ketika masuk ke waktu azan maghrib, ya sudah, kita makanan yang kita beli ya habis, seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi jangan kalah mata, ya. Ini yang menjadi konsumsi yang baik dalam Islam. Ya, jadi harus ditentukan oleh kemaslahatan, ya, untuk umat Islam, ya, seperti itu. Next, Pak. Nah, ini yang menjadikan perbedaan antara konsumsi dalam tradisi konvensional dan Islam. Kalau konvensional menjadikan wants menjadi tujuan utama, ya. Keinginan ini menjadi tujuan utama, yaitu didasarkan atas dasar nafsu, atas rasionalitas, ya, dan subjektif ambivalen tidak terbatas, tidak terbatas. Dan kalau dalam ekonomi Islam itu adalah menjadi maslahah yang lebih utama, ya, didasarkan atas dasar need, kebutuhan. Kebutuhan ini yang pada akhirnya nafsu bisa terkendali, ya, bisa menjadi akal rasionalitas, menjadi objektif, positif, dan terbatas. Yang pada akhirnya ketika digunakan prinsip ekonomi Islam tentang masalah konsumsi, ya ini menjadi lebih indah gitu. Kayak misalkan kita beli baju lebaran, ya kita sesuaikan, ya, kita dengan apa? Dengan anggaran yang kita miliki. Ya mungkin kita punya THR, ya, tapi THR itu apakah langsung dibelanjakan untuk semuanya konsumsi? Nah, ini kan harus ada kelas-kelasnya, ya. Ya, jadi yang namanya sebagai seorang konsumen, ya harus ada porsi-porsinya. Berapa persen untuk kita belanjakan, berapa persen untuk kita investasi, berapa persen kita untuk bersedekah, ya. Jadi supaya semuanya bisa terukur dan tercapai dengan sempurna. Next, Pak. Nah, jadi ini ya. Jadi saya sudah jelaskan bahwa masalah ini bersifat subjektif,
dalam arti masing-masing individu yang menentukan apakah sebuah barang dan jasa memiliki masalah untuknya. Namun ketika masalah ditentukan secara objektif oleh syariah, sedangkan utility tidak memiliki kriteria yang jelas, sepenuhnya subjektif ya. Masalah individu akan konsisten dengan masalah masyarakat. Berbeda dengan utility individu seringkali konflik dengan utility masyarakat. Jadi antara masalah dan utility sangat berbeda ya. Kalau masalah didasarkan atas kepentingan masyarakat, tetapi kalau utility didasarkan atas kepuasan semata gitu yang diinginkan oleh konsumen ya seperti itu. Jadi nggak ada kepedulian orang lain untuk mendapatkan memperoleh barang itu seperti itu. Next Pak. Nah ini ya. Nah di sini etika konsumsi dalam Islam. Tadi sudah saya jelaskan ya bahwa setiap individu harus melaksanakan konsumsi minimal untuk melaksanakan kewajibannya terhadap keluarga, masyarakat dan Tuhannya. Ya, jadi ya, sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalkan kita untuk sedekah ya kita keluarkan sebagian dana kita untuk beli makanan, tapi untuk masyarakat seperti itu. Kita beli juga untuk keluarga kita ya atau untuk diri kita sendiri ya. Allah berfirman, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Maka minumlah dan janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai yang berlebihan. Ini yang menjadi etika konsumsi yang baik. Yang berikutnya, barang yang kita konsumsi tentu jangan barang yang haram. Ya tadi karena sekarang ini lagi tren makanan, ya kita harus lihat juga, kita harus batasi juga kira-kira makanan mana nih yang halal dan yang haram. Ya mungkin kalau kita lihat saat ini yang bisa kita jangkau adalah di regulasi sertifikasi halal itu ya. Kalau kita lihat ini halal, misalkan kita berkunjung ke restoran, kalau misalkan halal ya udah mungkin ini menjadi suatu kepercayaan karena ketika adanya kehalalan ini kan tadi sudah saya jelaskan proses sertifikasinya bukan cuma dilihat dari subjeknya bahan baku tapi sampai ke masalah promosi itu ya. Jadi kita yakini saja bahwa ini halal 100% seperti itu ya. Terus konsumsi juga tidak boleh berlebihan ya, tidak boleh boros, mubazir dan tidak boleh bermewah-mewahan. Nah ini ya harus kita batasi ya. Tidak akan kekurangan orang yang berlaku hemat ya. Celakalah budak dinar, celakalah budak dirham, celakalah budak sutra dan tur. Dan orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan, jadi tidak pula kikir, adalah pembelajaran itu di tengah-tengah di antara yang demikian. Ini adalah pembelajaran yang baik. Ya, jangan merasa dirinya ini beli satu kurang nih. Jangan seperti itu. Kita lihat kebutuhan kita ya buat kita ya udah kita beli itu untuk kita saja seperti itu. Yang lain ya kita bagi bakal anak kita, bakal saudara kita, ya kerabat kita, ya kita kasih. Ya karena ini event Ramadan itu event adalah untuk bersedekah. Dimana ketika kita bersedekah pasti Allah akan ngasih rezeki yang lebih dari itu. Ya, berikutnya konsumsi dan kepuasan yang mengiringi tidak boleh menjadikan tujuan utama dari individu. Ya, jadi ketika kita membelanjakan barang atau kita mengkonsumsi barang bukan cuma untuk diri kita tapi kita tunjukkan untuk orang lain. Kita senang orang lain senang seperti itu ya. Ini budaya yang harus kita lestarikan ketika ada di bulan Ramadan saat ini. Ya, iya harus ditunjukkan dengan mencapai tujuan hidup yang lebih tinggi ya untuk kemaslahatan masyarakat seperti itu. Next, Pak. Next. Ya, di sini kita bisa lihat kerangka konvensional memandang pasar sebagai institusi terpenting dalam mengejar tujuan konsumsi. Ya, jadi tujuan utama ya adalah untuk konsumsi, mengejar keinginan. Keinginan ini yang pada akhirnya sifatnya nggak ada batasnya. Mau gaji 15 juta, 30 juta, 100 juta, kalau udah ada keinginan nggak akan terukur batasan pengeluarannya. Nah, kalau misalkan kita bicara needs, ya mau punya gaji 1.500.000 kalau kita bicara needs itu pasti akan cukup ya akan terukur seperti itu ya. Jadi dalam kerangka Islam dibutuhkan tambahan institusi lagi untuk memadu dan memonitor aspek perilaku konsumen, misalkan larangan boros dalam megah-megahan ya, konsultasi 3 tingkatan prioritas, doriyat, tajiyat, tasiniyat, larangan konsumsi barang haram, larangan menimbun harta dan sebagainya ya. Insya Allah kalau misalkan kita menjalankan itu ya, kalau misalkan kita memiliki anggaran yang terbatas ya jangan lihat lifestyle-nya orang-orang di sekitar kita, kita sesuaikan dengan pribadi kita seperti itu ya. Next Pak. Ya di sini ada ajaran dari Yusuf Qaradawi tentang norma dasar perilaku konsumen yang baik.
ya itu membelanjakan harta dalam kebaikan dan menjauhi sifat kikir ya. Apalagi saat ini di bulan Ramadan kita harus memperbanyak sedekah ya, di mana kalau misalkan kita bersedekah di bulan Ramadan pasti akan dipergandakan 10 kali lipat ya, pasti pahalanya oleh Allah ya. Dan saya merasakan sendiri ketika saya sebagai seorang produsen penjual ya, ketika saya melakukan sedekah, benar rezeki usaha saya melimpah ruah gitu. Saya memberikan satu dibalas 10 kali kebaikan. Dan itu menjadi kenyataan yang ada di dalam diri saya ketika masuk di era Ramadan. Memang efek Ramadan adalah efek mendapatkan keberkahan. Keberkahan itu bukan dalam keberkahan secara eh, moral ya, tapi materi pun juga menjadi berkah seperti itu. Terus berikutnya ajaran dari Yusuf Qaradawi tidak mubazir, menjauhi dari berhutang, menjaga aset yang mapan dan pokok, tidak hidup mewah dan boros, dan perlu adanya kesederhanaan. Jadi meskipun kita punya harta yang berlimpah ruah, ya kita harus bersikap sederhana, ya karena sederhana ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan juga sahabat-sahabat Nabi, ya, di mana sahabat Nabi kita bisa lihat kayak Umar bin Khattab dulu adalah seorang juragan, juara saudagar, ya, orang yang paling kaya. Tapi apa? Nyatanya semua asetnya itu dijual, dihibahkan kepada orang yang fakir miskin. Pada akhirnya Umar bin Khattab tidak memiliki apa-apa, ya, hanya memiliki sehelai pakaian untuk menghidupi dirinya seperti itu. Ini yang menjadi sifat yang perlu kita contoh, ya. Next, Pak. Nah, ini ya tadi sudah saya jelaskan juga, ini adalah kesimpulannya ya, ringkasannya bahwa keinginan dan kebutuhan itu memiliki perbedaannya. Kalau keinginan tadi saya jelaskan ini adalah dari konvensional, ya sumbernya pasti dari nafsu manusia. Ya kalau kebutuhan dari fitrah manusia. Keinginan itu hasilnya adalah mendapatkan kepuasan. Tapi kalau kebutuhan mendapatkan manfaat dan keberkahan. Kalau keinginan itu ukurannya preferensi dan selera. Kalau kebutuhan itu ukurannya adalah fungsi. Fungsinya apa? Ya keinginan sifatnya subjektif, kalau kebutuhan sifatnya objektif. Kalau keinginan tuntutan Islam nggak ada pembatasannya. Kalau kebutuhan ya ini dipenuhi seperti itu. Next, Pak. Nah ini ya, ini menjadi prinsip dasar konsumsi dalam Islam yang dilakukan dalam prinsip ekonomi Islam. Yang pertama adalah menerapkan prinsip kebolehan. Ya, prinsip konsumsi dalam Islam bahwa segala sesuatu dapat dikonsumsi secara legal dan semua manusia boleh secara bebas mengkonsumsi apapun yang ia sukai, kecuali jika ditemukan dalil yang secara jelas menyatakan bahwa tindakan itu tidak diperbolehkan. Jadi semua yang kita konsumsi boleh, tetapi ada batasan-batasannya seperti itu. Yang berikutnya, bahwa adanya keseimbangan, ya. Prinsip tanggung jawab berangkat dari prinsip bahwa kekayaan adalah milik Allah dan harus dikonsumsi sesuai dengan pedoman syariah. Jadi ingat, harta yang kita miliki bukan cuma milik kita, tapi ada milik orang lain. Sehingga ketika kita memiliki harta, ya kita harus membagikan kepada orang lain. Karena harta itu adalah sifatnya titipan Allah. Ya kalau misalkan Allah murka, ya harta kita akan dirampas semua sama Allah. Ya, jadi harus ada keseimbangan antara individu dan masyarakat. Makanya ada yang namanya kemaslahatan. Yang berikutnya ada prinsip tanggung jawab, ya, yaitu tidak boleh mubazir, tidak boleh berlebihan, dan tidak boleh boros. Yang berikutnya, nah ini yang menjadi skala utamanya adalah melihat prioritas kita, ya, adalah menjadikan kebutuhan konsumsi yang paling utama, dororiyat, ada juga hajiyat dan tahsiniyat, ya. Dan ini menjadi prinsip yang apabila kita jalankan, ini pasti saya yakin berapapun pendapatan kita, kalau kita menjalankan prinsip konsumsi dalam Islam, pasti akan cukup, ya. Saya juga pernah melihat ya, orang yang punya gaji 2 juta saja, dia bisa menghidupi dalam 1 bulan, ya. Bagaimana caranya? Itu dengan menerapkan prinsip Islam ini, yang pada akhirnya cukup. Ada juga yang orang gaji sampai ratusan juta, puluhan juta, tapi apa nyatanya? Mereka masih ngambil hak orang lain. Banyak koruptor, korupsi, itu banyak maling, segala macam. Kenapa? Karena yang
batasan adalah keinginan. Kalau keinginan nggak ada batasnya, sehingga apa? Orang tuh nggak akan cukup, ya, dapat uang 30 juta dia lihat dinilai hanya kecil, sehingga ya nggak ada titik temunya seperti itu. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih pada Dr. Tawali yang telah memberikan gambaran dua hal ya yang langsung dibahas sekaligus ini. Yang satunya berkaitan dengan industri halal, wisata halal, yang satunya berkaitan dengan tren konsumerisme itu sendiri. Baik, mungkin ada yang mau memberikan tanggapan lain dari yang hadir. Nih Habib Muhammad, udah Wadek Sairi, Bu Dr. Fitriani, atau Yai Hasan kalau mau ada tanggapan. Atau Kang Mas Tuhan nih, hadir ternyata Mas Tuhan ini jamaah yang rajin tiap malam hadir ya. Oke. Atau Yai Atmo ada tambahan yang ingin Ya. disampaikan? Ya, saya lebih kepada substansi lagi terkait dengan halal ya. Lagi-lagi kalau kita melihat para peneliti apapun, saya kira itu Indonesia selalu dihadapkan pada potensi halal besar. Jadi memang potensi, kalau bahasa potensi pasti ada. Tapi lagi-lagi saya tadi menegaskan, kalau berkaitan dengan halal, walaupun tadi dalam slide-nya halal, kemudian ada lagi wisata halal juga, kemudian apa lagi banyak sekali. Tapi sejatinya dalam industri halal itu yang masih bisa kita masih bisa kita masuk kategori, masih kita dikatakan atau dicek di dalam lab halalan itu adalah makanan minuman, kemudian produk ya, itu dalam undang-undang seperti itu. Nah, di luar itu misalnya seperti tadi barang-barang itu agak sulit untuk mengecek kehalalannya. Karena dalam undang-undang halal ini bisa saya tampilkan, ini yang menjadi kewedan bagi menurut saya, pandangan saya, kewedan atau nggak bisa menjadi solusi. Sampai sekarang pun saya belum menemukan solusi untuk nanti terkait dengan UMKM atau pasar Ramadan yang sekarang merebak di hampir semua antero di Indonesia, bahkan dunia. Mungkin pinggiran jalan itu makan UMKM banyak dijual dengan bebas lah, karena mungkin itu keberkahan. Tapi kalau merujuk di Indonesia sendiri, merujuk tentang kehalalan sebuah produk makanan atau minuman, maka dia akan ada prosesnya itu. Proses mendapatkan halal dan dia mendapatkan sertifikat halal itu ada prosesnya terkait dengan barang yang nanti akan diedarkan, dimakan oleh konsumen atau siapapun masyarakat, prosesnya. Nah, sehingga ketika melaksanakan proses ini, maka dapat sertifikasi halalnya. Ini perspektif undang yang lagi ngetren ya. Tambah lagi adanya undang-undang yang kemudian undang-undang itu kan sekarang menjadi perpu, masuk dalam perpu Ciptaker. Ada perubahan-perubahan lagi tuh. Perspektif undang-undang itu, dan kemudian di tahun 2024 wajib, bahasanya gini, di tahun 2024 seluruh produk, baik makanan, produk makanan, minuman atau apapun yang diedarkan di wilayah Indonesia, maka wajib bersertifikasi halal. Itu bunyinya kayak gitu. Berarti dari mulai yang besar sampai yang kecil itu wajib punya sertifikasi halal punya dalam undang-undang JPH itu. Dan pemerintah menargetkan di tahun 2024 makanan dan minuman sudah semua tersertifikasi halal produknya. Dari tahun 2015 di tahun 2035 obat-obatan sudah terproduk sudah tersertifikasi halal. Obat-obatan yang beredar di Indonesia, artinya baik dari dalam maupun baik dari luar maupun dari dalam itu sudah tersertifikasi halal kan. Dan kalau kita membaca undang-undang seperti itu, undang-undang halal. Nah, itu yang kemudian pemerintah dalam hal ini menyelenggarakan berbagai macam program ya, walaupun itu belum maksimal,
program itu ada sehati, ada program sertifikat pengakuan dari para pelaku usaha untuk mendapatkan halalan, tapi di situ titik menjadi persoalan adalah penyediaan bahan. Contoh misalnya bahan-bahan yang saya katakan positif list. Kalau bahannya positif list seperti air, ya itu nggak ada sertifikasi halal, ya udah selesai halal. Nah, yang bukan positif list nih kayak misalnya dari binatang-binatang sembelihan, misalnya dari daging-dagingan sapi. Ketika bahannya dari sapi, bagaimana sapi disembelih dengan cara halal? Apakah sapi itu disembelih secara halal? Apakah orang itu yang memotong itu disembelih seperti yang dilakukan? Atau seperti apa? Kalau dagingnya itu sudah ada sertifikat halalnya, oke, selesai. Tetapi daging yang beredar, saya kira apalagi pedagang prima, apalagi misalnya ayam yang ada di pasaran, itu saya katakan tidak ada yang nyembelihnya itu mempunyai sertifikasi halal. Bahkan kita lihat ayam yang dipotong di pasar-pasar itu disembelih, kemudian setelah sembelih dibuang. Nah, pertanyaannya, ketika ayam itu dibuang, apakah matinya karena disembelih atau karena dipaksa mati itu kan? Ketika itu bukan mati, bukan karena disembelih, tapi karena dipaksa tumpuk, maka itu menjadi bangkai. Nah, ketika menjadi bangkai, menjadi bahan ini, jadi bahan bukan lagi menjadi halal, haram. Nah, pada posisi ini saja masyarakat kita pandai ke situ. Bahkan yang seorang akademisi pun, ya bukan akademisi yang halal maksudnya, itu kita memperhatikan hal ini. Ya, mending masyarakat kita sudah, saya sih husnudon aja, ya sah saja husnudon. Tapi fakta di lapangan Anda bisa lihat di pasar-pasar hewan itu, pasar-pasar ayam itu, ya boleh ada yang ditumpuk, ada yang udah asal ini aja, kemudian ditumpuk, diguling kan, pasti akan menjadi persoalan. Dari situ saja itu kelihatan, belum lagi pengolahan, penyimpanan sampai ini, nah, sampai penjualan, distribusi, sampai pengemasan, penyajian beberapa tahap. Ini harus benar-benar kehalalannya. Pertanyaannya, bagaimana dengan proses yang terjadi di pedagang kaki lima itu, yang diedarkan di bulan suci Ramadan? Saya yakin mereka kebanyakan tidak memahami sistem seperti ini. Dan kalau tidak memahami sistem seperti ini, dia belum layak mendapatkan sertifikasi halal. Kalau belum layak mendapatkan sertifikasi halal, ya dikatakan tidak halal dalam perspektif undang-undang. Itu kan gampang seperti itu. Tapi kalau perspektif kebiasaan umum, ya udah kita husnudon aja. Yang penting kita nggak tahu itu halal. Nah, itu menjadi persoalan, saya kira, di Hamdan. Apa yang tadi dijelaskan oleh Pak Mutawali yang sangat luar biasa, tetapi secara substansi kita juga akan menghadapi persoalan-persoalan ini ya, yang diciptakan oleh undang-undang, tetapi juga sulit sekali untuk bisa dipraktikkan, terutama menghadapi pasar Ramadan yang hampir di pinggir jalan setiap hari akan terus bermunculan. Nah, kalau ini normalnya ini akan selesai proses kayak gini, ini kalau yang UMKM 1 minggu deh, itu paling cepat normalnya, menyeleksi itu halal atau tidaknya. Oke, itu mungkin yang menjadi persoalan sangat substansi sekali, saya kira, Pak Kiai Hamdan. Ya, terima kasih pada Yatmo yang memberikan satu penambahan ya. Kenapa fenomena industri halal yang tadi disampaikan 2024 harus semua apa yang beredar, baik makanan minuman, itu yang tersertifikasi halal. Ini kalau memahami tren ini, sebetulnya kan kita punya peluang. Kalau kemarin kan ada istilahnya konsultan halal ya, apa itu? Yang apa namanya itu, pemandu untuk pendamping sertifikasi halal. Ya. Itu kan ada satu peluang sebetulnya bagi kalangan santri-santri ya, untuk bisa memberikan penyadaran atau bisa memberikan penyuluhan, pendampingan sekaligus untuk pendaftaran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ya. Oke. Ada yang lain kira-kira dari jamaah yang hadir? Yai Hasan, ada yang ingin disampaikan? Oh iya, terima kasih. Wah, ini saya ngebayangin kerjaannya besar sekali, banyak sekali ya. Kalau tadi Pak pesantren ikut ambil alih, saya peluang tadi ya, Kiai Hamdan, wah bisa meringankan para pihak yang terkait dengan ini. Cuma saya ingat diskusi mahasiswa dulu ya, waktu S1 dengan Pak Jaim Saidi dari Pirak.
kenapa sih yang dilabeli itu yang halalnya? Nah, Kenapa yang haramnya enggak yang haram? Kan yang halal itu lebih banyak gitu. Coba kalau yang halal, yang haramnya aja yang dilabeli itu akan mengurangi kerja ya ini tim apa penjamin hak konsumen ya. Saya kira itu kan akan lebih sedikit kerjaannya. Kan jumlah yang haram itu apa sih, babi? Apa yang sedikit kan? Kenapa harus yang halal-halal sangat banyak sekali? Artinya kerjaannya juga jadi sangat banyak. Ya, ini mengulang perkuliahan kita ya, perkuliahan fatwa. Ini perkuliahan kita berkaitan dengan mata kuliah fatwa. Fatwa dan apa dulu itu istilahnya? Fatwa DSN. Iya. Ada yang mau Oke. menanggapi, Kiai Atmo? Ya, siap. Ini kita kalau belajar tentang apa barang-barang makanan dan apa termasuk hewan-hewan yang haram itu kan jelas sekali. Pokoknya babi karena dalam Al-Quran sudah haram itu pasti haram kan. Iya. Persoalannya ini yang sekarang ini menjadi persoalan global saya kira. Kalau itu bentuknya bentuk makanan seperti daging, bakso itu saya kira dapat mendeteksi. Tapi kalau kita melihat slide ini, inilah unsur-unsur babi yang ada dalam sebuah produk. Iya. Darah, bulu, lambung, jeroan, daging, dan yang lainnya. Dan ini nggak kelihatan oleh orang-orang biasa. Dia akan kelihatan kalau menggunakan lab. Makanya di dalam LPH itu yang jadi auditor tuh orang kimia, bukan orang syariah. Karena nanti orang syariah ketika membaca ini nggak bisa ini apa ini kan. Maka dia auditornya ahli lab itu kimia, biologi, dan sejenisnya lah yang itu. Nah, yang ahli syariah itu mendampingi saja. Karena syariah nanti di akhirnya itu kan. Oh, setelah pemaparan dari para ahli lab yang lain, oh ini kayak nggak ada unsur babi yang terkandung kecil-kecil kayak gini nih kan. Sehingga ketika produk misalnya di sepatu nggak ada terbukti dengan bahan-bahannya atau kulit yang bisa kulit babi dan yang lainnya, atau juga misalnya susu yang tidak ada kandungan babinya, maka ketika ya apa yang disampaikan oleh ahli biologi kimia seperti itu setelah diuji lab, maka terakhir dikasih kepada ahli syariah, oke, itu halal seperti itu. Nah, bab seperti inikah yang kemudian yang tidak bisa dijangkau oleh masyarakat. Apalagi masyarakat kecil. Kita pun nggak bisa mendeteksi hal ini, kan. Tetapi unsur-unsur babi ini sangat beredar di berbagai macam, itu kan. Obat-obatan, kosmetik luar biasa. Oleh karena itu sebenarnya posisi inilah ketika para pendeteksi halal itu atau lembaga pemeriksa halal itu mengawasi hal itu. Sehingga sebelum diedarkan, apakah memang yang diedarkan itu kandungannya nggak ada babinya ya, gampangnya inilah. Atau sudah nggak ada, sudah ada atau tidak ada seperti itu. Atau bahan-bahan yang lain yang membahayakan misalnya. Tentu dengan uji lab itu akan ketahuan. Nah, ini menjadi persoalan besar bagi kita. Tapi kan masyarakat kita itu selalu positif. Selama mata kita tidak melihat, kan dalam hukum fikih, mungkin para termawati juga fikih, selama dalam dohirnya nggak kelihatan, udah kita anggap aja halal. Ngapain sih dipersulit-sulit kayak gitu kan? Oh, sudah halal kayak gitu. Nah, intub lakum tasukum. Ya, tapi perilaku itu kan sudah berlama itu kan. Sudah lama, ketika sudah lama seperti itu kemudian menjadi budaya, dan budaya tidak mengecek itu kemudian sudah menjadi terbiasa sampai sekarang. Akhirnya penjual ayam yang ada di pinggir jalan, karena kita sudah terbiasa percaya kepada masyarakat, sudah dihalal. Tapi kalau kita mengecek kembali apa yang terjadi di dalam masyarakat kita, menyembelihnya seperti itu, yang kelihatan mata, bisa kita saksikan. Itu kelihatan sekali, Masya Allah. Kalau saya habis belajar tentang ini, kemudian melihat ke lapangan, ampun ya Allah, ini beneran kita nggak makan itu. Nah, apalagi yang daging-daging kayak babi seperti ini, kita nggak tahu dari mana. Artinya, apakah cukup kita dengan tidak memeriksa? Kan memang masyarakat nggak usah memeriksa tentang kehalalan ini. Yang memeriksa adalah para ahli. Maka di sini kumpulan para ahli itu dibentuk di dalam undang-undang itu menjadi
LPH itu kemudian ada turunannya, ada lembaga pemeriksa halal yang tugasnya untuk mendeteksi ini. Masyarakat disuguhkan harus sudah steril dari itu apa, dari bahan apapun saya kira. Dan kemudian menjadi kekuasaan negara itu, bukan lagi MUI, dan tugas tanggung jawab negara dalam hal ini kementerian agama yang dilakukan oleh BPJPH ya wajib melaksanakan hal ini agar masyarakatnya terhindar daripada apa yang sudah terjadi. Walaupun budaya-budaya misalnya kita sudah percaya, tapi fakta di lapangannya masyarakat kita, dan itu paling banyak juga saya kira tidak memahami tentang cara menyembelih hal haram itu sendiri. Nah ini juga kaitnya dengan kenapa sih yang harus dilabeli masalah haramnya, kenapa nggak ada yang haramnya? Kenapa nggak gaya haramnya saja yang dilabeli? Nah, saya kira lagi-lagi pemerintah dalam hal ini berusaha karena melihat fakta di lapangan juga berkait kalau kita mensertifikasi barang yang haram diutamakan juga menjadi persoalan juga, saya kira selesai juga sampai situ. Tapi pemerintah pengen menghadirkan barang yang berkualitas, kan bahasanya halalan thayyiban. Nah, inilah yang ada di halalan thayyiban ini menjadi sasaran daripada pemerintah dalam hal ini. Walaupun memang banyak kesulitan ya. Saya kira ini bukan hanya ini, ketika proses yang panjang itu tadi, walaupun ada para santri yang diikutkan menjadi lembaga pemeriksa halal sampai sekarang ya, itu banyak santri, tapi fakta di lapangan saya kira, apalagi ketika orang yang memeriksa itu tidak ada gajinya, gaji 150.000 dari mulai memeriksa sampai terbitnya sertifikasi 150.000. Itu bagi orang yang benar-benar berjiwa pendakwah lillahi ta'ala semangat, tapi bagi orang-orang yang biasa lah mendingan nyari yang lain dapat. Faktanya seperti itu. Lalu bagaimana dengan UMKM yang pasaran yang sifatnya itu harian, itu pasti nggak akan bisa menjangkau tentang proses yang tadi yang saya gambarkan itu, proses yang panjang itu nggak bisa itu kan. Lalu bagaimana solusinya? Ya mungkin apa solusinya? Ya jalan aja pemerintah, mudah-mudahan sih pada saatnya nanti sudah tersertifikasi makanan dan minuman 1 juta produk lah. Tetapi itu pun nanti kan pasti akan ada audit. Ini belum audit, belum ada temuan, baru disarankan, dianjurkan supaya bersertifikasi halal. Itu pun masih kewalahan pemerintah. Masih, apalagi kalau sudah temuan audit, ternyata itu pelanggaran, makin banyak lagi kasus-kasusnya, problematikanya itu kan, dan makin ruwet itu kan. Kalau berkaitan dengan yang kecil-kecil itu. Tapi kalau perusahaan besar yang sudah diisinya itu yang mampat, saya kira ngontrolnya enak. Karena ada nomornya tercatat, tinggal kalau ada masalah, panggil perusahaannya, kamu ini, menggan ini, udah supaya hal ikutin ya. Kalau nggak ikutin saya cabut segalanya. Itu yang perusahaan besar ya, saya kira gampang. Tapi kalau UMKM itu, kalau nanti disampaikan, Bapak, makanan Bapak itu haram semua. Ya, alasan Mbak? Apa alasan kamu melarang saya untuk menjual ini? Saya mencari makan untuk belajar sulit? Akan seperti itu. Apalagi warteg misalnya. Warteg itu karena produknya bervariabel. Bukan hanya ada daging-dagingan dan yang lain, sulit untuk bisa dites itu. Gimana caranya? Maksudnya sulit itu lama ini prosesnya, nggak bisa 1 hari 2 hari, mungkin bisa berminggu. Belum lagi nanti kalau bahan-bahan yang digunakan itu berubah-ubah. Kalau yang perusahaan kan paten tuh dia segitu aja, ada takarannya, ada ininya. Tapi kalau di UMKM itu sekarang juga pakai ini, besok bisa jadi pakai hal yang pakai sumber yang lain, bahan makanan yang lain. Nah ini mempengaruhi ini kalau dalam sertifikasi halal. Kalau diganti bahannya ya nggak bisa jadi halal. Kan kayak gitu. Kalau misalnya sudah diperiksa ini halal dengan bahan-bahan seperti ini, udah pakai itu aja, jangan berubah-ubah. Kalau ada perubahan, itu harus lapor lagi kepada yang namanya pemeriksa halal, itu bahasanya ada perubahannya Pak, bahan-bahannya diperiksa lagi, ruwet lagi, masih lama lagi untuk UMKM itu. Memang sih sekarang ini ada program sertifikasi halal itu gratis di UMKM ya. Tapi kalaupun pen reguler itu bayarnya 300.000, murah sih sebenarnya. Tapi saya kira menjadi ini ya PR besar bagi kita semua terkait dengan hal ini yang sekiranya itu membangun kesadaran, ujungnya menurut saya membangun kesadaran bagi masyarakat, terutama masyarakat yang awam ya, untuk bisa bagaimana cara menyembelih yang baik dan halal, bagaimana cara memisahkan antara
tempat produksi dengan tempat ini tempat sudah jadi, agar tidak berdekatan, kemudian tidak tercampur dan berbagai macam. Nah, saya kira ketika kaitan dengan itu tidak cukup dilakukan oleh pendamping, nggak bisa itu, harus terjun juga itu yang namanya para kiai ustadz yang ceramah. Tapi yang kiai ustadz yang ceramah juga harus ikut pelatihan tentang halal ini. Kalau nggak ikut pelatihan nggak paham. Dulu juga saya nggak paham, ya ternyata begini ya. Ternyata ada hal-hal yang baru yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Saya yakin kalau ustadz yang mempelajari tentang halal ini, saya yakin perspektifnya beda. Tapi kalau sudah tahu, oh ada ternyata memang seperti ini, ada perbedaan sendiri lah. Dan itu kalau diselesaikan oleh LPH, oleh para penyedia halal, oleh pendamping halal dengan mengejar produk 1 juta misalnya atau 50 juta sampai tahun 2000 berapa, akan kesulitan. Belum lagi masyarakat kita, belum lagi undang-undang ini nggak ada ancaman penjara, nggak ada. Ini administratif ancamannya. Contohnya saja kasus tentang COVID, masyarakat didenda penjara saja nggak ada masalah. Untuk masalah perut ya, berani mati itu kan untuk memperjuangkan itu. Apalagi masalah ini dilarang oleh pemerintah, kalau nggak halal, ya pasti akan dilawan itu kan. Dan berbagai macam persoalan yang lainnya yang memang menurut kami ini gimana ya caranya supaya bisa masyarakat kita tuh aware dengan halal, sertifikasi halal, karena programnya ini. Tapi kalau dicek di lapangan, apalagi di perkampungan ya nggak begitu menghiraukan menurut saya itu sertifikasi halal. Tapi mudah-mudahan kedepannya akan terus berkembang, masyarakat kita terus aware, kemudian pemahaman juga maju, kemudian berbondong-bondong melakukan sertifikasi halal dengan sukarela. Terutama misalnya ayam-ayam yang ada di potong-potong ayam ya, tempat-tempat pemotongan ayam di pasar-pasar itu bisa bapak-bapak cek, teman-teman bisa cek seperti apa cara memotongnya. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Gimana Kiai Hamdan, masih tertarik bikin pendamping halal? Mahal ternyata tuh. Ya, harus ada analis kimianya, analis biolognya. Bukan. Waduh. Kita kerjanya nggak boleh sendirian. Kalau kiai Hasan kan bidang syariahnya nggak bisa sendiri tuh, bawa itu orang biologi, semua pakar-pakar, iya, kesehatan dilibatin. Ya, baik para yai semuanya, ini sudah mendekati jam 11 ini. Tadi pikiran saya 10:30 kita bisa selesai ya. Nah, ini materinya Yai Atmo bisa juga di-share supaya buat pegangan. Kita tertakjubkan begini. Ternyata babi itu turunannya banyak sekali ya. Mulai dari seluruh bagiannya itu bisa dimanfaatkan. Yang jadi persoalan, kenapa Allah itu malah mengharamkan itu ya. Padahal ini satu jenis makhluk yang multifungsi dan multiguna gitu kan. Manfaatnya banyak. Nah, ini kan 150. Iya, kalau kita lihat ini kan luar biasa sekali. Artinya tidak ada satupun bagian dari babi itu yang kira-kira tidak bisa dimanfaatkan gitu. Tapi justru kenapa Allah itu mengharamkan? Ini kan sebuah rahasia yang perlu ditelusur, dan salah satu hal yang menjadikan kerahasiaan ini adalah inilah potensi pekerjaan untuk menjadi produk halal itu. Iya, jadi yang di babi itu bukan cuma untuk konsumsi Pak, tapi untuk kosmetik pun juga sama. Ya. Iya. Iya, jadi ada yang bilang katanya kalau pakai produk ini kayak cairan aja itu bisa kinclong, bisa mulus, bisa apa segala macam. Kalau kita lihat tuh, mulai dari yang gelatinnya itu, turunan dari tulang kan gelatin. Iya, betul. Itu vitamin, jus, sirup. Betul, iya. Jangan-jangan kita beli yang produk nggak tahu tulisannya ya, tulisan dari Korea atau apa itu, ada juga. Iya, apalagi sekarang ini kayak model merubah nama dengan bahasa-bahasa asing ya. Asing. Iya, kita nggak tahu ternyata masuk situ. Jadi kalau dulu kan kita mendeskripsikan keharaman anjing dan babi itu karena jorok, karena apa gitu. Tapi ketika ditantang dengan data ini, kita pinjam dari datanya Yai Atmo ya, yang dikutip dari Yarsi ini. Ternyata babi itu manfaatnya lebih banyak. Kalau kita kiaskan dengan Homer itu kan, antara mudarat dan manfaatnya lebih banyak manfaat. Apa yang diharapin gitu ya? Iya, kalau kita bicara itu
Lebih banyak manfaatnya Pak ya? Persoalannya ini kan Kiai, babi kan sudah syariat kan. Sudah ternas. Sudah nggak usah tanya-tanya Iya. lagi kenapa. Udah nggak ditanya Kenapa. lagi. Kita mau ikutin saja itu kan. Tapi kalau anjing masih ada perdebatan ya, gitu ya. Jadi khurimat alaikumul maitata waddama walamal khinzir. Jelas Iya. kan. Jadi kalimatnya jelas ya. Iya. Jadi walaupun ada manfaatnya, kalau jelas kayak gitu kan ya kami tawarkan. Jadi ini apa itu? Semakin diteliti, semakin ketemu banyak manfaat kan lebih merepotkan itu. Jadi kalau ini disampaikan ya, misalkan disampaikan ke level anak SMA itu misalkan, bahwa kenapa itu babi diharamkan? Kita mungkin lihat babi itu nggak ada lehernya kan itu kan, sehingga kalau disembelih repot. Babi itu jorok, babi itu. Tapi ketika dihadirkan manfaatnya lebih banyak daripada madorotnya, wah kan pusing. Paling-paling kan mandorotnya itu karena ada cacing pita gitu. Iya. Oke, baik ya Oke. semuanya ini sudah jam 11 ya. Terima kasih sekali kesediaan untuk saling sharing pengetahuan, dan mohon izin ini nanti direkam dan akan terpublikasikan di channel YouTube sementara ya. Jadi nanti sampai ketemu YouTube yang mapan. Apakah YouTube yang miliknya Forum Silaturahim atau apa? Pokoknya kita minimal adalah mendokumentasikan pengetahuan yang sudah di-share, disampaikan oleh para dokter, para yai dalam Forum Tadarus Ilmiah Ramadan tahun 2021 dan tahun 2023 kali ini. Saya selaku host, moderator, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Semoga ini menjadi bagian dari ibadah kita masing-masing, baik menuntut ilmu ataupun bagian dari tadarus itu sendiri, dan menjadi penguat bahwa kita sudah ikut memakmurkan dalam malam bulan Ramadan ini. Dan saya akhiri, cukupkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.